Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hana Iftian dari kelas D4 ME5C NRP 0323040063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan tugas besar saya di mata kuliah Dinamika Struktur Terapung, yakni membahas tentang analisa sea keeping pada kapal saya. Langsung saja kita ke latar belakang pada laporan ini. Nah, ini. Kapal harus mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pada saat berlayar yang dapat disebabkan baik oleh olah gerak kapal itu sendiri maupun dari luar. Gerakan yang berasal dari faktor luar kapal, yakni seperti iklim yang tidak mendukung dan mengakibatkan gelombang besar. Sea keeping adalah ketahanan kapal saat sedang berlayar. Sebuah kapal yang memiliki sea keeping yang baik mampu beroperasi secara efektif bahkan dalam keadaan laut yang tinggi. Adapun beberapa ketentuan dalam menentukan seakeeping, di antaranya lingkungan, fungsi atau tujuan kapal, dan respon dari kapal. Lanjut ke, nah ini, ketika angin berhenti bertiup, maka gelombang angin tidak akan terjadi. Hal terpenting dalam menganalisa kondisi transportasi bangunan laut atau bangunan apung adalah dengan mengetahui kondisi lingkungan di mana alat transportasi akan beroperasi. Lalu, istilah yang kita analisis nanti adalah salah satunya adalah motion sickness pada kapal yang dikenal dengan mabuk laut adalah gejala sakit yang diakibatkan karena gerakan kapal itu sendiri yang mengakibatkan gejala fisik tidak nyaman dan ditandai dengan susah bernafas, pusing, mual, pucat ataupun muntah. Karena itu diperlukannya analisa seakeeping untuk mengetahui respon kapal dan demi kepentingan keselamatan serta kenyamanan saat berlayar. Lanjut ke tujuan analisis keeping. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi respon dinamis kapal, menganalisis dan membandingkan besaran gerakan heave, pitch, ataupun roll kapal pada variasi kondisi laut, yaitu beam sea dan head sea, serta kecepatan dinas yang berbeda. Menentukan batasan kinerja, menghitung tinggi gelombang signifikan maksimum yang diizinkan agar gerakan kapal, terutama pitch, tidak melampaui batas kriteria keselamatannya, yaitu sekian untuk menghindari slamming. Lalu, menganalisis kriteria faktor manusia, menghitung dan mengevaluasi indeks kenyamanan operasional awak kapal, yaitu Motion Sickness Incidence atau MSI dan frekuensi Motion Induced Interruption atau MII per hour pada berbagai lokasi, yaitu lokasi yang saya gunakan adalah main deck, poop deck, hood deck. Lalu memberikan rekomendasi operasional seperti memberikan kesimpulan mengenai kondisi laut di mana kapal harus mengubah haluan ataupun mengurangi kecepatan untuk mempertahankan kinerja, keselamatan, dan kenyamanan operasionalnya. Langsung saja kita menuju ke data kapal pada kapal saya. Di sini yang perlu di-highlight adalah panjang kapal saya yakni 130, panjang LPP 124, lebar kapal saya 25,7, syarat air 7,116, tinggi 13,1, kecepatan dinas 15,9, tipe kapal oil tanker. Berikut adalah gambar lens plan pada kapal saya. Lalu ada juga rute pelayaran. Rute pelayaran saya mengambil dari BMKG, di mana jarak antara Pelabuhan Perak menuju Pelabuhan Benoa yaitu sejauh 245,23 nautical miles. Lalu langsung saja kita menuju ke motion atau analisa seakeeping. Nah, berikut adalah penampilan dari Maxuf Motion, di mana di sini telah saya masukkan Maxuf modeler yang sudah saya buat. Sebelum ke Motion, saya akan menunjukkan Maxuf modeler yang sudah saya buat.
Berikut adalah maksud modeler yang telah saya buat. Ya, ini kapal saya yang sudah saya sebutkan tadi dengan data-data yang sudah ada. Seperti inilah tampilan untuk modeler yang akan dimasukkan ke Motion. Lalu langsung saja kita menuju ke maksud Motion untuk analisa. Berikut adalah tampilan dari maksud Motion yang sudah saya buat. Kita masukkan maksud modeler yang tadi ke Motion. Lalu langsung kita isikan untuk location, speech, heading maupun spektra. Bagaimana untuk saya melaksanakan analisis ini? Yang pertama, saya menuju ke analisis, di mana nanti analisis itu setelah memasukkan modeler, nanti di draft and trim ini kita klik OK saja, lalu langsung ke measure hal, ini juga kita OK saja, lalu selanjutnya ya kita masukkan dulu untuk location, speed, heading, dan spektra. Saya memberikan letak yang saya gunakan ada di tiga bagian, yakni Mendek, Pubdek, Budek. Bagaimana cara mengukur long pause di file uh, lens plan? Yakni caranya adalah untuk bagian depan atau bagian haluan, bagian FP, kita harus menarik secara horizontal ke arah belakang sesuai letak location yang kita inginkan. Misalnya, misalnya saya ingin menggunakan demand deck, maka kita harus menarik pada bagian FP dulu, lalu ke arah horizontal ke belakang, yaitu ke main deck, pub deck, dan boot deck. Untuk besarnya atau letaknya itu terserah, boleh sama ataupun berbeda-beda setiap locationnya. Setelah itu kita juga ukur height, yakni bagian dari tinggi vertikal dari baseline, yakni untuk diisikan ke height. Caranya adalah kita mencari titik di mana height akan kita ukur, namun dari baseline ditarik ke atas menuju location yang kita gunakan. Setelah itu, kita inputkan nilai ke bagian-bagian ini. Yang pertama yaitu Mindex, saya dapatkan Mindex long cost-nya saya gunakan min 103,33. Lalu min 104,99 dan untuk Budek min 112,55 dengan height yang berbeda-beda juga, yaitu 15,50, 17,90 untuk Budek, lalu Budek 20,30 meter. Setelah location sudah selesai, kita lanjutkan ke speed, di mana speednya diatur sekitar 80% dari kecepatan kapal saya dan 100% dari kecepatan kapal saya, di mana kecepatan kapal saya itu 15,9 knots. Berarti untuk 80%-nya sekitar 12,72 knots. Lalu kita menuju ke heading. Heading ini divariasikan untuk beam C 90 derajat, lalu head C 180 derajat. Untuk spektra, kita menggunakan analisa oleh John Swart, yakni kita isikan untuk si state 2 sampai 6, di mana kita memerlukan nilai char Haig. Char Haig ini akan didapatkan oleh ketentuan yang nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir. Ketika sudah mengisi untuk location, speed, feeding, dan spektra, kita lanjutkan untuk analisa. Saya menganalisa RAO spektra. Ketika sudah klik calculate RAO, nanti akan muncul grafik ini dan spektra. Lalu kita akan mendapatkan berbagai hasil di sini dan nanti akan kita masukkan ke Excel untuk perhitungan perhitungan batasan-batasan yang diizinkan.
Nah, kita langsung menuju ke Excel untuk melakukan analisa batas-batas yang diizinkan. Di mana awalnya saya akan inputkan data-data kapal, lalu skenario yang saya gunakan yaitu kondisi full load ya untuk bebannya, lalu kecepatannya saya gunakan 80% dari eh, kecepatan saya, juga 100%. Di mana untuk 80% saya mendapatkan hasil 12,72 knots dari 15,9 knot. Lalu titik lokasi yang saya gunakan seperti saya singgung tadi yakni main deck, poop deck, dan boot deck, di mana di sana terdapat long post dan hake, long post dan hake juga di tiap-tiap lokasi yang saya gunakan. Lalu ada datang gelombang, saya setting untuk beam C dan head C sekitar 90 derajat dan 180 derajat. Nah, ini adalah char Hake, di mana char Hake ini yang akan nanti diisikan untuk eh, pada Maxus Motion, yaitu pada Maxus Motion. Nah, untuk char Hake tadi diisikan ke bagian spektra, yaitu char Hake ini ya. Dan nilainya adalah berikut. Untuk sistem 2 0,5, 3 sekian, 4 sekian, hingga sistem 6 bernilai 6,38. Lalu langsung saja kita menuju hasil rekap, di mana hasil rekap ini didapatkan dari data-data yang sudah kita peroleh dari Motion. Untuk BIMSI 90 derajat ini, untuk kecepatan 80%-nya, lalu untuk 100%-nya juga untuk head C di 80% kecepatannya dan 100% kecepatannya. Berikut data-data yang bisa disajikan, yakni mulai dari heave motion, roll motion, pitch motion, heave velocity, roll velocity, pitch velocity, heave acceleration, roll, dan pitch acceleration. Langsung saja kita menuju ke umum dan batasan gelombang. Nah, di sini terlihat bahwa ada batasan, yakni Hif signification acceleration itu lebih kecil 0,2 dari gravitasi, yakni batasi 1,962 meter per second kuadrat untuk roll, amplitude roll rata-rata itu sekitar 12 degree. Pitch, amplitude pitch rata-rata sekitar 3 degree. Kita dapatkan tinggi signifikan dari simulasi sebelumnya, yakni terlihat bahwa terdapat kotak berwarna pink, di mana kotak ini melebihi batasan yang sudah ditentukan. Pada state 5, mohon maaf, pada eh, tinggi gelombang 5 meter, amplitude pitch rata-rata yang didapatkan pada head sea sekitar apa 100. Pada Hetsi didapatkan nilai 3,475 untuk 80% kecepatan dan 3,5 untuk kecepatan 100%-nya. Di mana ini sudah keluar dari batasan yang sudah ditentukan. Baik, berikut kita juga ada signification heave acceleration, di mana di sini terlihat bahwa untuk X dihasilkan 5,6. Lalu untuk amplitude roll rata-rata itu didapatkan sekitar simpangan terbesarnya didapatkan sekitar 8,2 meter. Lalu untuk amplitude roll rata-rata didapatkan gelombang sekitar 4,25, di mana untuk batasan tinggi gelombang didapatkan dari rata-rata heave, roll, dan pitch. Maka tinggi gelombang maksimum adalah 4,251344 meter. Kita lanjutkan ke operabilitas. Berikut kita lanjutkan ke operability atau operabilitas, di mana kita dapatkan operability sekitar 72,60% dan downtime sekitar 27,40%, di mana arti dari operability dan downtime ini.
Operability adalah prosentase kapal dapat beroperasi pada eh, tinggi-tinggi gelombang yang sudah ditentukan. Maksudnya dalam kondisi itu persentase kapal dapat beroperasi adalah sekitar 72,6%. Lalu untuk downtime ini adalah kebalikan dari operability, di mana downtime adalah persentase kapal tidak bisa dipaksakan untuk berlayar. Entah kita mengubah rute ataupun mengurangi kecepatan ataupun cara lain sehingga agar tidak terjadi bahaya-bahaya yang sudah disebutkan tadi di awal. Lalu ada juga indeks kenyamanan. Nah, pada indeks kenyamanan kita analisis untuk MSI, SM, dan MII. Nah, di sini terlihat bahwa eh, kategori SM dan MII risk level ini untuk 0 sampai 5 itu termasuk moderate, lalu serius itu sekitar 5 sampai 10 untuk skillnya. Lalu untuk MII, nah seperti yang tertera di apa Excel. Lalu kita bisa lihat bahwa untuk di gelombang 3 dan 5 ini kebanyakan dia sudah melebihi dari moderate ataupun possible. Yakni untuk gelombang 3 dan 5 ini harusnya lebih berhati-hati karena takutnya terjadi hal-hal yang serius terkait gelombang ataupun eh, untuk respon dari gerakan kapal itu sendiri. Lalu sudah itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.